Kongres Pemuda itu di hari pertamanya diadakan di mana? Di Aula Katedral. Penyelenggaranya Jugendliche Katholische Bond, Pemuda Katolik. Lalu kemudian sorenya di Kramat, di Gedung Pemuda, di rumah buyut dari teman seangkatan saya, Dr. Silman. Dia seorang Tionghoa. Juga tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpul pemuda Katolik. Maka nggak heran juga bahwa kemudian lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan adalah karangan Wage Rudolf Supratman, seorang pemuda Katolik. Dari contoh pertama ini saya mau katakan satu hal. Gereja Katolik, orang Katolik bukanlah orang-orang yang menumpang di Indonesia. Kita ini mencetuskan nama Indonesia. Kita ini adalah bagian tak terpisahkan yang membangun kebangsaan bernama Indonesia ini. Walaupun jumlah Anda sedikit, Anda nggak boleh ragu tentang hal itu. Dan Anda harus meneguhkan diri dalam hal itu, melawan segala yang namanya pengacau kebinekaan, mengacau ketunggal ikaan. Anda harus berdiri teguh di sana. Maka betapa sedihnya saya ketika tahun 2011 banyak sekali umat Kalvari tercerai-berai karena teror, takut untuk membangun gereja lagi. Kapok saya, kata umat gitu kan. Selalu saja ada 1-2 umat yang bilang jangan romo gitu ya. Ketika tahun 2016, 2017 PPG kumpul lagi di rumahnya Om Pur, masih tetap ada juga 1-2 umat yang bilang kalau kebanyakan umat Kalvari enak, nggak tinggal di samping gereja. Kita ini yang di samping gereja yang kena sasaran, yang kena batunya. Lah saya rumahnya paling dekat dengan gereja gitu. Setelah Mbak Emi tentu saja. Ya, jadi kalau sasaran ya pasti kena saya duluan. Namun syukurlah bahwa kemudian kuasa Allah akhirnya menaungi seluruh umat Kalvari dan menjadi berani lagi hingga akhirnya kita dapat IMB. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Merdeka! Bapak Ibu, saudara terkasih, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Marilah kita sebelum melanjutkan karya penyelamatan ini kita mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus tidak pernah terprovokasi untuk masuk dalam ranah politis. Bagi Yesus, kemerdekaan setiap manusia adalah mutlak. Dan kemerdekaan itu ada dalam kemuliaan Allah. Dari fitrahnya manusia adalah merdeka. Merdeka artinya otonom, berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Lebih-lebih lagi, merdeka hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah. Maka kalau ditanya, siapakah pemimpin masyarakat? Siapakah pemimpinmu? Yesus akan menjawab, pemimpinmu adalah Allah sendiri. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat di mana kamu harus berhubungan satu sama lain sebagai manusia, kamu harus menghormati rajamu seperti ditulis dalam surat Paulus. Kamu harus tunduk pada pembesar-pembesar masyarakat. Bukan Paulus tapi Petrus, pada pembesar-pembesar masyarakat, Pemda, pemerintahan daerah yang mengatur hubungan antar manusia. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah gereja dalam situasi Indonesia menjadi pelopor dan pencetus semangat kebangsaan. Kalau Anda ingat, kata Indonesia menjadi suatu hal yang disepakati bersama itu belum lama dalam konteks Indonesia ya, belum terlalu lama dalam konteks bangsa-bangsa juga. Konteks keindonesiaan kita baru kita pahami secara nasional itu 28 Oktober tahun 1928. Dimulai dengan Kongres Pemuda. Dan Kongres Pemuda itu di hari pertamanya diadakan di mana? Di mana? Iya, di Jakarta. Di mana? Di mana? Iya,
di aula katedral. Ya, hari pertamanya itu di aula katedral. Penyelenggaranya Jugendliche Katholische Bond, pemuda Katolik. Lalu kemudian sorenya di Kramat, di gedung pemuda, di rumah buyut dari teman seangkatan saya, Dr. Silman. Dia seorang Tionghoa, juga tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpul pemuda Katolik, karena di situ ada warung kalau nggak salah ya, dan dia juga seorang dokter. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, maka gak heran juga bahwa kemudian lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan adalah karangan Wage Rudolf Supratman, seorang tokoh pemuda Katolik, yang kemudian menjadi lagu kebangsaan kita. Dari contoh pertama ini saya mau katakan satu hal. Gereja Katolik, orang Katolik bukanlah orang-orang yang menumpang di Indonesia. Kita ini mencetuskan nama Indonesia. Kita ini adalah bagian tak terpisahkan yang membangun kebangsaan bernama Indonesia ini. Walaupun jumlah Anda sedikit, Anda nggak boleh ragu tentang hal itu. Dan Anda harus meneguhkan diri dalam hal itu, melawan segala yang namanya pengacau kebinekaan, mengacau ketunggal ikaan. Anda harus berdiri teguh di sana. Maka betapa sedihnya saya ketika tahun 2011 banyak sekali umat Kalvari tercerai-berai karena teror. Takut untuk membangun gereja lagi. Tapok saya, kata umat gitu kan. Beberapa kali PPG waktu zaman itu mau bergerak, selalu saja ada 1-2 umat yang bilang, jangan Romo gitu ya. Ketika tahun 2016, 2017 PPG kumpul lagi di rumahnya Om Pur, masih tetap ada juga 1-2 umat yang bilang, kalau kebanyakan umat Kalvari enak, nggak tinggal di samping gereja. Kita ini yang di samping gereja yang kena sasaran, yang kena batunya. Lah, saya rumahnya paling dekat dengan gereja gitu. Setelah Mbak Emi tentu saja. Ya, jadi kalau sasarannya pasti kena saya duluan. Namun syukurlah bahwa kemudian kuasa Allah akhirnya menaungi seluruh umat Kalvari dan menjadi berani lagi hingga akhirnya kita dapat IEB. Berarti kita kembali pada semangat juang buyut-buyut Katolik kita di tahun 1928. Itu harus kita pertahankan. Yang kedua, dalam memperjuangkan kemerdekaan, kita tahu gereja Katolik pada zaman itu tidak begitu terkenal dengan kekuatan senjatanya. Nggak ada kemudian serangan-serangan oleh gereja Katolik secara senjata. Nggak ada kemudian gerakan kemerdekaan Indonesia dimulai dengan pengorbanan darah orang lain, apalagi orang Katolik sendiri yang kemudian menjadi teroris-teroris seperti Irlandia Utara yang membuat teror untuk kemerdekaan Irlandia. Nggak ada. Ini hal yang baik, karena ini menunjukkan kemerdekaan itu sejatinya sudah kita miliki. Sejatinya kemerdekaan itu adalah kebebasan kita untuk menundukkan diri hanya kepada Allah dan menerima pengaturan yang baik hubungan antar manusia. Yang kita tentang adalah kezaliman. Yang kita tentang adalah hal-hal yang melawan hak-hak asasi manusia. Yang kita tentang adalah pembodohan. Karena gereja Katolik selalu kemudian hadir dengan sekolah-sekolah. Saya ingat sekolah saya berdiri tahun 1927, setahun sebelum Sumpah Pemuda. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dua hal itu menjadi penting bagi kita. Kalau Anda baca satu novel karangan Romo Mangunwijaya, Ikan-ikan Hiu, Ido dan Homa, maka Anda akan mengerti bahwa ternyata
Seringkali orang dijajah bukan oleh bangsa-bangsa asing, tapi dijajah oleh bangsa sendiri. Ikan hiu, ido, dan homa. Homa itu ikan kecil, dimakan sama ikan di atasnya lagi, ikan ido. Ikan ido dimakan lagi sama ikan hiu. Tergantung siapa yang lebih kuat aja, yang kemudian akan menciptakan rantai makan-memakan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, makanya kita sekarang ini mempertahankan kemerdekaan dengan menjadi komunitas yang mampu menciptakan suasana adil, suasana penuh dengan semangat cinta kasih, suasana yang menegaskan kesaksian ajaran Kristus Yesus dalam bumi pertiwi ini. Menarik sekali Bapak Kardinal menegaskannya dalam mengamalkan Pancasila, karena ini adalah nilai-nilai dasar yang mempersatukan kita. Itu hal ketiga yang penting kita pikirkan dan kita laksanakan dalam membangun kebangsaan. Tahun ini Ardas kita mengarah pada martabat manusia, memperjuangkan kesetaraan martabat manusia. Dan memperjuangkan kesetaraan martabat manusia tentu tidak bisa dicapai dengan membunuh orang lain apapun alasannya itu. Apalagi orang lain yang tidak bersenjata, yang tidak bisa melawan, itu namanya pembunuhan. Apa bedanya Anda dengan setan-setan yang membunuh orang lain yang tidak berdaya? Kalau Anda kemudian dengan senjata yang Anda punya membunuh orang lain yang tidak bersenjata. Semoga kita semua memahami 3 poin dalam kemerdekaan ini, supaya kita sama-sama mempertahankan kemerdekaan kita, tidak bergantung pada orang-orang lain, karena kita membangun kesejahteraan untuk menjadi berkat bagi sesama, sebab kita hanya tunduk pada kuasa Allah Sang Pencipta. Sator are potenet opera rotas, Allah pencipta semesta, Bapa penyelenggara hidup, jagalah rencana dan cita-cita kami. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kematian-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Tuhan, Engkaulah milik pusaka dan warisanku, dalam tangan-Mu lah nasibku. Tanah perdamaian akan menjadi bagianku, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Tuhan bersama-Mu. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita membangun kemerdekaan, pergilah kita diutus.